Ini kita kemarin nih udah share kan di Instagramnya Pageant Podcast, open question ke teman-teman PL. Oke. Nih kita ada beberapa, mungkin 5 atau 6 ya Mas ya. Kita cek dulu karena banyak banget nih ternyata nih. Banyak banget. Let me see. Ready, Bucian? Jawab pertanyaan. Jangan susah-susah ya. Enggak kok, ini enggak matematika kok, enggak matematika. Ini sebanyak ini nih. Tuh, Coba diseleksi pertanyaannya. Oh jelas. Udah dipilihin kok. Udah dipilihin sama kita. Nah, mereka berdua. Pertanyaan pertama. Kak Sani dulu. Oke. Oke. Ini kan kemarin baru terpilih tuh kan top 3 Trio romansa. Di Trio Indonesia, Trio Romansa. Impression buat Trio Romansa sama advice buat mereka di ajang internasional dong. Kalau impression karena aku baru ketemu, kalau sebelum Putri Indonesia aku udah pernah ketemu semuanya ya. And Ayoma, terus Saraswati, sama Jihan aku kayaknya udah pernah ketemu semua sebelum Putri Indonesia. Tapi setelah mereka menang Putri Indonesia, aku belum pernah ketemu secara langsung. But I talk to them already, mereka bertiga. Mereka sangat semangatnya ada untuk selalu berbenah diri, dan aku selalu berpesan sama mereka, teruslah belajar, manfaatkanlah posisi kalian sekarang di Putri Indonesia untuk terus menggali apa sih yang kalian mau dan apa yang bisa kalian kontribusiin untuk Indonesia, sambil terus develop yourself untuk preparation ke international pageant kayak gitu. Aku udah pernah live sharing sama mereka yang dikondak sama YPI. Dan mereka bertiga sangat positif, semangatnya ada. So I wish for the best buat Trio Romansa di ajang internasional. Walaupun memang kondisi sekarang sangat berbeda ya. Entah kita belum tahu nih ini ajang internasional kepastiannya akan diadakan atau enggak karena lagi pandemi seperti ini kayak gitu. Buat mereka sih bersabar aja, yang terbaik apapun nanti keputusan dari international pageant, yang penting mereka harus siap kayak gitu kapanpun. Yes. Oke, ini dari akun Gosip Manja Pageant. Aduh. Nih, kalau waktu Anin di MU, selain Pia, atau adakah kandidat lain yang menurut Anin itu wah ini yang bakal menang nih? Aduh, bingung sih kalau siapa yang bakal menang, aku nggak bisa ini sih nggak bisa. Yang menonjol lah, mungkin yang menonjol. Mungkin tadi ya yang mengintimidasi tuh dari Latin Amerika tuh auranya beda sekali gitu loh. Latin Amerika tuh nggak tahu auranya kok very intimidating gitu kan, kayak buat aku kayak cute gitu, kayak nggak pede gitu. Cuma ketika 5 besar itu susah sih, karena Ariadna, Flora sama si Pia ini bener-bener semuanya stunning. Kita nggak bisa nebak mana yang akan menang ya. Betul. Susah ditebak karena kalau kalian berada di posisiku dan kalian dikelilingi oleh wanita-wanita cantik dari seluruh dunia, kalian nggak akan bisa nebak mana yang akan menang. Itu benar-benar semuanya cantik semua, auranya very positif semua kayak gitu. Iya. Nah, siapa lagi Kak? Itu Kak. Oke, ada lagi nih dari Sakti Ageng Wira. Ya. Wiratama kayak. Kenapa saat itu Mbak Nin memilih Angola sebagai Miss Congeniality? Congeniality. Oh, kalau yang Miss Congeniality itu bukan aku yang milih, itu yang milih dari Miss Universe Organization. Tapi di vote gitu nggak sih nih? Vote aku lupa deh. Vote-nya kayaknya yang buat top 3 deh. Kalau Miss Congeniality-nya berarti bukan dari selama finalis berarti ya? Iya. Kayaknya langsung dari MUO deh, aku lupa. Kalau nggak salah. Oke. Nah, ini juga dari salah satu penonton setianya Pageant Podcast juga. Oke. Dari Alan Kurniawan. Hai Alan. Menurut Mbak Nin, apa sih yang membedakan Mbak Nin dengan Putri Indonesia yang lainnya? Apa yang membedakan ya? Mungkin aku lebih laki.
Aneh. Aduh. Itu kalau Anin jawab kayak dulu waktu menjabat, bully masuk terus. Kalau sekarang bebas ya. Bodoh amat ya. Udah mulai ya, bebas ya. Mungkin aku yang paling tomboy di antara yang lain gitu kan. Karena I don't know, maksudnya aku merasa kuat di olahraga, kemudian aku ngerasa kuat di organisasi juga. Mungkin that's my value yang terus keep me up dan keep me being unique ya di antara putri Indonesia yang lain. Mungkin teman-teman melihat banyak putri Indonesia yang memang dia awalnya berasal dari model atau emang dia aktor atau aktris sebelumnya gitu kan. Karena aku nggak ada modal itu dan aku ngerasa keunikanku ya memang aktivis ya, maksudnya dari kecil aku aktif pramuka, aktif paskibraka, OSIS, organisasi juga gitu. Mungkin that's one of my value sampai sekarang kayak gitu. Itu yang membedakan dia dengan putri-putri yang lain. Bukan berarti putri yang ini bukan membandingkan ya. Bukan, tapi masing-masing punya semua tuh punya ciri khas, talentnya semua sendiri punya kelebihan di bidangnya masing-masing gitu. Oke, Kak Sandi. Oke, ada dari Bangkit Johan. Mbak Anin kok nggak pernah main gitar lagi kayak pas sesi bakat di MU? Aduh, udah waktunya udah sulit untuk bermain musik kembali. Masa sambil jet gitu. skian Kalau main? Sekarang nggak genjreng, tapi lebih ke Geng, bener. ada masanya kali ya. Ada masanya ya. Tapi aku lebih suka nyanyi sekarang. Oh ya? Boleh. Mari. Nyanyi di kamar mandi. Bathroom singer. Kayak nggak pernah aja kan, kalian juga sering nyanyi di kamar Sering, mandi. iya dong. Untuk olah vokal. Yoi. Apalagi. Oke, ini mungkin terakhir dari aku. Soalnya ini rata-rata sudah kita tanyain tadi ya waktu kita interview sama Anin. Interview ngobrol. Udah di pertanyaan tadi semua. Berarti terakhir Mas Niki. Oke. Dari Dede 2563. Hai Dede 2563. Aku Mbak 123. Ceritain pengalaman di backstage atau di MU yang bener-bener memorable banget. Mungkin selain salah pemanggilan tadi ya. Apa ya di backstage MU paling memorable. Di backstage itu disediain snack sama panitia, coklat banyak banget. Sumpah, ya tempting banget kan, kita mau jaga badan. Tapi kan udah terakhir. Udah terakhir tapi. Setiap rehearsal ada coklat kan kayak dan itu unlimited gitu. Kalau mau ngambil sesuka hati terserah kayak gitu, selalu ada dan selalu penuh gitu kan kayak gitu kan kayak comot satu, kalau yang lainnya kalau udah ada satu yang ngambil, yang lain itu ngambil. Tapi awalnya gengsi gitu kayak kita nggak ada jaim-jaimnya sama sekali di backstage tuh. Jadi aku seneng banget sih sama teman-teman aku satu angkatan karena ada sih yang jaga badan, kayak aku pun juga kalau makan yang berlebihan juga gampang gendut. Jadi aku bener-bener jaga makan banget waktu itu, cuma kayak coklat, coklat gitu kan. Terus ada salah satu Miss Spain waktu itu, dia itu makannya banyak banget, sumpah banyak banget. Tapi badannya tuh kecil. Iya. Kok bisa sih? Sumpah ya. Dia setiap ada cemilan di backstage tuh cemilan banyak banget. Dia tuh makan terus. Terus kalau misalnya breakfast, lunch, and dinner, dia tuh selalu punya appetizer, main course. Iya. Jadi kayak appetizer-nya salad udah semangkok penuh, main course-nya daging semua sama mashed potato kan karbo ya. Dessertnya dia masih makan coklat and tiramisu and cheesecake kayak oh my god, tapi perutnya bisa six pack begitu. Ini makanannya keluar lewat mana? Kayaknya makanannya tuh keluar lewat abab dengan gitu. Karena orangnya cukup cerewet. Oh dia nggak melihara cacing, kalau kita kan meliharanya cacing. Dia meliharanya naga kan. Jadi aku sempat heran juga sih kayak gila ya dia makan enak banget gitu kayak very jealous lah gitu. Aku juga pengen kali makan kayak gitu kan, nikmat banget gitu loh. Kapan lagi kan bisa makan bebas terus pula ya. Iya kan makanannya juga
enak kan, kayak gitu, snack juga unlimited gitu. Itu sih yang lucu, maksudnya nggak semua Miss Universe itu bener-bener yang diet yang ekstrim kayak gitu. Ternyata kita juga manusia normal. Kita suka coklat, kita suka daging, kita suka makan banyak, bisa 4 piring kadang-kadang satu orang. Beneran tuh Miss Pen banyak banget. Satu meja 4 orang kan. Dia doang. Piringnya ada 8. Paling banyak piringnya dia gitu. Jadi ketika lewat mejanya dia kayak, wow, you're amazing girl kayak gitu. Aku pengen. Pernah lihat kan video aku yang Me Encanta? Oh, itu sama dia? Iya, sama Miss Pen. Nah, itu sama dia, sama Miss Venezuela sama Miss Pen kan. Me Encanta gitu. Itu ya habis makan bareng dia tuh kayak wow gitu, kayak dia selalu manas-manasin finalis yang lain kayak ayo dong makan lagi, makan di sana. Ya kamu enak. Badan gitu deh. Six pack. Yang nggak akan terlupakan adalah kita semuanya di backstage tuh just being us gitu. Mungkin ketika di panggung kita harus present the best, kayak ya maksudnya behave ya, tapi di backstage tuh nggak ada behave sama sekali, and I love them so much gitu, karena emang mereka jadi diri mereka sendiri kayak gitu. Terus waktu kita lagi kumpul-kumpul di hospitality room, kan ada hospitality room, ruangan satu ruang yang gede kayak president suite gitu, yang emang dibuka untuk kita sharing gitu, kayak untuk kita networking di situ. Nah kita sering banget kalau lagi free time nongkrong di situ, ada cemilan lagi, and soda drink, and other cemilan. Kayak sengaja banget itu ya. And biskuit. Iya bener, sengaja kali itu Nin tuh. Terus di situ, iya cuma pakai kolor kayak di rumah gitu kan, pakai sendal hotel, koloran, nggak pakai makeup, ya udah kayak us just being us gitu. Kayak aku kayak seru banget sih anak-anak ini mau terbuka, being vulnerable, being open with each other, walaupun kita berkompetisi tapi kayak kita tetap kayak banyolnya kelihatan. Bondingnya kuat ya ini. Bondingnya kuat, iya. Sampai sekarang kita juga masih aktif di grup WhatsApp kayak gitu. Seru angkatannya dia, soalnya hampir tiap tahun pasti ada reuni. Mas Niki kan juga ngerasain sendiri, karena aku pernah ngajak Mas Niki dan Mas Nur waktu reuni pertama kali di 2018 di Jakarta dan Kepulauan Seribu kan. You can see. Iya, mereka nggak ada jaim-jaim. Bahkan sama Vietnam si siapa? B. Iya. Nah, itu kan kita image-nya wah Vietnam tuh kan kayak yang apa ya, diva atau gimana. Enggak, ternyata udah sampai tempatnya ya dia asik-asik aja dia. Mungkin karena keterbatasan bahasa itu yang membuat kita jadi kayak kesannya dia sombong. Padahal sesungguhnya enggak. Iya sih. Tapi begitu ya dia bahkan dia masakin kita sarapan, inget gak? Waktu pagi-pagi di Kepulauan Seribu, dia pagi-pagi yang lainnya masih prepare buat ke tempat breakfast, dia udah masak nasi goreng sama telur. Ya itu, jadi kayak ya cerita yang belum pernah tersampaikan mungkin ya buat teman-teman juga. Sebenarnya angkatannya Anin ini orangnya keren-keren semua. Care semua berarti ya. Bahkan yang datang ke Indonesia tuh bukan yang istilahnya mega favorit ya Nin ya. Bukan. Tapi you treat them well and equal gitu kan. Jadi karena mereka bondingnya kuat sekali. Dan apa ya, di Instagram juga masih sering, kalau aku sama si ini siapa namanya, Francesca itu masih sering aku like juga, sama bahkan sama Vanessa kemarin juga, itu Vanessa keren banget sih. Vanessa paling lucu sih. Oke. Ini udah dari pertanyaan dari PL. Sekarang nih yang ada di setiap sesi kita itu namanya Fire Rapid Question. Rapid Fire Question. Iya salah. Rapid Fire Question. Lupa deh balik. Oke. Itu jadi kita kasihanin pertanyaan. Nyambung nggak nyambung sama hidup Ani. Pokoknya setiap kita kasih semisal satu kata, apa yang terlintas pertama Ani mesti jawab. Satu kata gitu. Terserah Anin. Jadi kayak misalnya kami memberikan beberapa contoh. Oke, sama Kasani, oke ya. Handphone berguna. Nah, oke, gitu aja. Jadi ada pilihannya ya? Nggak ada. Jadi related or not related with you. Apapun ini bisa akan jadi pertanyaan kami di sini. Oke, sama siapa? Kak Kirana apa Sani? Kok aku deg-degan ya? Lebih deg-degan dari interview MU. Aduh. Yang pertama, Semarang. Hebat. Tagline-nya banget nih.
Kemarin aku habis update status banget. Oh gitu. Oke. Bu Putri. Kus Wisnuwardani. No, wes itu tahu. Diterusin. Olahraga. Badminton. Onde-onde. Enak. Ya, emang enak. Apa Pia. tuh? Kalau Pia Wusba cantik. Oh, cantik. Bali. Bali is magical. Yes. Haters. Haters is motivator. Yes. Oh, udah ya. Anin itu Anin itu unik. Untungnya nggak jawab laki. maco Jangan gak dong, juga. Jangan gitu. Ntar aku nggak laku-laku. Buat Anin. Itu udah ada ini nih, Udah ada arah-arah mau arah-arah ke pengen ini kayaknya. Aduh, Semoga doakan disegerakan. ya dipertemukan dengan pangeran yang terbaik. Amin. Mungkin ini bisa ini apa sih? Memperkenalkan apa sih yang ada di kaosnya Anin itu sekarang? Oh iya, kemarin loh. ini Sea-Doo Jet Ski ya. Jadi teman-teman yang pengen merasakan sensasinya olahraga air dan juga rekreasi ya, dateng cobain jet ski. Sekarang udah ada di 5 kota, Jakarta, Semarang, Jepara, Belitung, dan Bali. Wih, Semarang ada. Jepara juga ada ya. Ada dong, harus ada dong. Kamu sendiri. Gitu. Oke. Itu langsung datang ke tempatnya. Kalau di Semarang di mana nih? Di Pantai Marina Semarang. Pantai Marina. Kalau di Jepara ada di Ocean View Ocean Jepara. Kayak gitu. COP Kalau ya. pengen langsung datang boleh lihat gitu. Biasanya kalau misalnya lagi jazznya free bisa langsung naik. Cuma kadang udah ada yang booking, jadi lebih baik booking Booking H+1 duluan. ya. Kita bertiga kesana nih kayaknya nih. Harus Amin, nih. ayo. Aku nggak berani. Nah, semua Diboncengin peralatan, semua. semua peralatan standar internasional dan aman, dan pasti kita ajarin. Yang belum bisa pasti bisa. Nah, Maunya mah bonceng Andin aja. Kak, kebalik Kebalik Kak, yang dong. ada Anda yang boncengin Kak. Kalau gitu, satu lagi nih. Apa tuh? Trik buat teman-teman yang pengen ikutan pageant Iya. atau mengembangkan diri di pageant. Tips aku buat teman-teman yang pengen ikut pageant baik nasional maupun internasional dan ingin mengembangkan diri sebelum menuju ke pageant, yang penting mengembangkan diri itu bisa di bidang apa aja, nggak melulu di modeling atau nggak melulu di acting kayak gitu. Jadi apapun bakat teman-teman yang teman-teman punya itu kembangin terus gitu. Bisa olahraga, bisa jurnalis atau bakat apapun. Jangan pernah membandingkan bakat teman-teman dengan bakat kompetitor yang lain, dan jangan jadikan misalnya ada perempuan yang lebih hebat nih karena dia bidangnya ini gitu. Jangan pernah melihat orang lain sebagai kompetitor, tapi jadikanlah mereka motivator buat teman-teman terus untuk berkembang kayak gitu. Dan modal diri teman-teman itu adalah kekuatan dasar buat teman-teman menjadi unik di bidangnya masing-masing. Dan inilah senjata kalian untuk bisa menonjol di pageant nasional maupun internasional. Thank you Anin udah datang Thank you 2 banget. kali. Thank you. Terima kasih sudah mengundang aku ke sini. Terima kasih juga untuk Aninnya karena pageant podcast 2 kali dan isinya wah seru banget. Seru banget. Dapat insight baru juga nih Iya, tentang apa itu Putri Indonesia, bagaimana Anin itu sendiri, Iya. ya kan? Sehat-sehat buat teman-teman semuanya. Di era pandemi ini kita harus semangat terus walaupun memang kondisi tidak tidak seperti dulu lagi, tapi bagaimanapun kita harus terus survive dan terus optimis kalau aku bilang pasti akan ada terus berkarya jalan untuk keluarnya. Indonesia. Yeay. Dan ya buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk di like, Subscribe, Komen. komen, atau mungkin loncengnya dihidupin. kasih masukan atau saran kritik yang membangun, boleh nanti komen-komen di bawah. Atau siapa yang mau kita interview atau di sini? kira-kira siapa sih yang mau kita interview atau apa sih? Ya, Ajak sharing. ngobrol. Ajak Ajak ngobrol, ngobrol sharing. di sini. Boleh deh nanti komen di bawah. Ya Kak, kita tunggu semua ya. Dan kita juga sangat berterima kasih kritikan, masukan yang positif Iya. karena
karena kita butuh itu ya kan. Ya, Yes, pokoknya betul. saran kritik yang membangun sangat kita tunggu. Ya. Karena pageant itu untuk dinikmati. No fake No drama. and keep Being you.